Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini pada jam tambahan ada penilaian yang ibu ambil sebagai kan di kelulusan itu harus ada penilaian portofolio. Nah, maka ibu memberi tugas kepada kalian semua, di mana tugas ini akan diambil nilai pengetahuan dan keterampilan dan dijadikan sebagai salah satu penilaian portofolionya. Oke, jadi nanti kita ke PowerPoint dulu ya. Nih. Kita pada tugas hari ini yaitu untuk rangkaian RLC AC ya. Kita akan nanti ya menggunakan aplikasi yang namanya PET. Jadi silakan kalian nanti browsing Google, ketik Circuit Construction Kit AC PET. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Lalu nanti kalian klik yang bagian boleh RLC, boleh lab ya. Nah, nanti setelah kalian klik, nanti dirangkai seperti ini ya. Nanti ini ibu akan jelaskan rangkaian RLC. Ini resistornya, resistansi, ini induktornya, induktif, ini kapasitornya, kapasitif ya. Dihubungkan seri, ini seri ya, pada rangkaian AC. Ini kan, ini tanda bolak-balik voltase, sumber tegangannya bolak-balik AC ya. Tapi nanti ini kita masuk ke aplikasi PET-nya. Oke. Jadi pada soal kita akan membuktikan, ini ada soal rangkaian RLC yang memiliki resistansi 20 ohm, berarti resistornya R-nya, ini R-nya 20 ohm, terus mempunyai induktansi, induktornya L-nya 10 Henry, terus kapasitornya nilainya 0,20 farad ya. Dihubungkan seri, nih seri nyambung kan, seri dengan suplai dari AC-nya sebesar 100 volt 0,2 Hz. Nah, kalau kalian melihat angkanya mungkin nggak mungkin gitu ya. Masa sih power supply-nya AC-nya nilainya 100 volt 0,2 Hz. Biasanya di sini kan 50 Hz. Itu karena menyesuaikan dengan aplikasi FET-nya. Karena aplikasi FET-nya ada nilai yang terbatas ya. Jadi kita menyesuaikan angka-angkanya. Dan di sini ditanya berapa nilai kuat arus pada rangkaian. Jadi nanti kita menggunakan ampere meter, diukur kuat arusnya berapa ya. Terus tegangan efektifnya ya, dan impedansi ya pada rangkaian RLC ya. Ibu hanya mengulang sedikit setelah disusun secara seri yang ini tadi, ini pada aplikasi PET-nya ya. Nanti kalian tahap pertama membaca hasil pengukuran kuat arus dengan menggunakan ampere meter yang ada pada aplikasi PET-nya. Terus lihat juga untuk memastikan, lihat juga grafik arus sinusoidalnya. Benar nggak? Sesuai nggak dengan yang dihasilkan oleh ampere meter ya. Lalu nanti karena mau menghitung tegangan efektif, maka kita harus tahu VR, berarti pakai rumus I kali R, VL I kali XL, VC I kali XC. Karena yang diketahui L dan C, berarti kita harus mencari nilai XL dan XC dengan rumusan yang ini ya. Nah, ini untuk mencari tegangan efektifnya tadi ya,
VR kuadrat akar dari VR kuadrat tambah SL min VC kuadrat. Untuk mencari impedansi R kuadrat tambah XL min XC kuadrat, ya, dengan rumusan XL dan XC menggunakan rumus ini, ya. Nah, Ibu sudah mencoba soal ini, ya, soal ini sudah Ibu coba dan Ibu hitung. Jadi Ibu nggak menguraikan ini 2 kali 3,14 kali 0,2 kali berapa nih L-nya tadi lupa. L-nya 10, ya. Ibu tidak uraikan, tapi sudah Ibu hitung nilainya itu 12,5 ohm, ya. Untuk SL, untuk SC dapatnya 3,98 ohm. Jadi kalian nanti cari sendiri, ya. I-nya ingat didapatkan dari hasil ampermeter pada aplikasi PET. Jadi nanti kita masukkan kita letakkan ampermeter, kita baca arusnya. Nah, ini arusnya karena bolak-balik, jadi kita perkirakan saja dari hasil itu, karena namanya bolak-balik, nilainya berubah-ubah terhadap waktu, ya. Nanti seperti yang kata Ibu tadi, mencari tegangan ini kita harus tahu nilai VR. Ibu sudah cari nilainya sama dengan 90 dari yang soal tadi, ya. VL-nya 56,52, VC-nya 17,91. Nah, masukkan ke sini, dapatnya nanti 97,93. Bahwa tegangan efektif yang ada pada rangkaian tadi 97,93. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa di sini kan dihubungkan seri dengan suplai AC dengan suplai tegangan 100 volt. Kan tadi kita dapatkan tegangan efektifnya 97,93, mendekati, ya. Karena kenapa mendekati? Karena kan kita di PET itu tidak begitu terlalu jelas melihat angka yang arus ini. Jadi hanya kira-kira maksimumnya berapa di situ. Nah, Ibu perkirakan 4,5 kemarin, ya, tadi, ya. Kalau Z-nya kita menggunakan rumus saja Z, karena tidak ada alat ukur untuk mengukur impedansi pada aplikasi PET itu. Jadi kita hanya menggunakan rumus sehingga nanti dapatnya 27,6 ohm. Ingat, Z itu impedansi atau tegangan total dari rangkaian RLC. Oke. Nah, sekarang kita ke ininya. Ke apa namanya tuh?